Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok H akan mempresentasikan mengenai PPH pasal 23, pasal 4 ayat 2, dan PPH pasal 15. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok H. Saya sendiri Safa Rizky Kahamidah dengan NPM akhir 159, Ayunda Mentari dengan NPM akhir 168, Rizka Dwi Nur Fadilah dengan NPM akhir 335, dan Najwa Rahma Fadilun Guntur dengan NPM akhir 346. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, jasa, dan sewa. Siapa yang wajib memotong PPh pasal 23? Wajib pajak yang membayarkan penghasilan-penghasilan tersebut kepada pihak lain wajib memotong PPh pasal 23. Selanjutnya ada penyetoran dan pelaporan. Yang pertama, membuat bukti potong. Bukti potong dibuat melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Kedua, menyetorkan pajak. Pajak yang telah dipotong disetorkan ke kas negara melalui bank dengan menggunakan kode billing yang sesuai. Ketiga, melaporkan laporan SPT. PPh pasal 23 disampaikan melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Keempat, menggunakan kode MAP yaitu kode 411124. Kelima, waktu penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan untuk waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, di sini ada perbedaan perlakuan pajak. Yang pertama, dividen tarifnya 15%, untuk kode jenis setorannya yaitu 101. Untuk bunga tarifnya 15% dengan kode jenis setoran 102. Untuk royalti tarif 15%, kode jenisnya 103. Jasa tarif 2%, kode jenis setoran 104. Jika jasa tersebut tercantum dalam PMK 141, PMK 03 2015. Untuk sewa, tarif 2%, kode jenis setoran 100, kecuali sewa tanah dan bangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 4 ayat 2. PPh final 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikredit dengan pajak penghasilan terutang. Selanjutnya ada penghasilan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kedua, ada penghasilan berupa hadiah undian. Ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Keempat, ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Kelima, ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Penghasilan-penghasilan tersebut merupakan objek pajak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain. Pertama, perlunya adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat. Kedua, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, pemerataan dalam pengenaan pajak, dan memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter atau penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat besarnya dan tata cara pelaksanaan pembayaran pemotongan atau pemungutan diatur dengan peraturan pemerintah. Surat utang negara yang dimaksud di atas meliputi obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. A. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pertama, objek pajak. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, dipotong pajak penghasilan yang bersifat final, termasuk dalam pengertian bunga di atas adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan oleh pertempatan kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Kedua, tarif. Yang pertama, dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kedua, dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, poin ketiga yaitu pengecualian. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap A. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi 7.500.000.
dan bukan merupakan jumlah dari yang dipecah-pecah. B. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. C. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. D. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilihan rumah sederhana dan sangat sederhana, kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Selanjutnya, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Yang pertama, objek pajak. A. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. B. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. C. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh oleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi adalah A. Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. B. Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dan selisih lebih harga jual atau nilai nominal atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. C. Diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, dan bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Selanjutnya poin ketiga, pemotong pajak. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga. Obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuhnya tempo obligasi dan atau perusahaan efek dealer atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Keempat, pengecualian. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang PPH, dan wajib pajak yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPH. C. Pajak penghasilan atas diskonto surat pembendaharaan negara. Surat perbendaharaan negara yang selanjutnya disebut SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN adalah selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau pasar sekunder, atau harga jual di pasar sekunder dengan harga peroleh di pasar perdana atau di pasar sekunder, tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. 1. Objek pajak. Atas penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto SPN dikenakan potongan pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif.
Berdasarkan pajak penghasilan atas penghasilan berupa diskonto SPN adalah 20% bagi wajib pajak dari dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, dan 20% atau tarif sesuai ketentuan peraturan persetujuan perhindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN. 3. Pemotong pajak. Pemotongan pajak dilakukan oleh penerbit SPN emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo, atau perusahaan efek atau broker atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. 4. Pengecualian. Pemotongan pajak tidak dilakukan atas diskonto SPN yang diterima atau diperoleh wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. D. Penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 1. Objek pajak. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi adalah 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan, atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan. 3. Pemotong pajak. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi yang orang pribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final tersebut. E. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian. 1. Objek pajak. Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. 3. Memotong pajak. Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh final atas hadiah undian. F. Pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek. 1. Objek pajak. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan adalah 0,1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. 3. Pemotong pajak. Penyelenggara Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di Bursa Efek. G. Pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. 1. Objek pajak. Atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Perusahaan pasangan usaha tersebut adalah perusahaan yang memiliki syarat sebagai berikut. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura di atas adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. 3. Pengecualian. Atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. H. Pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 1. Objek pajak.
Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak penghasilan sebesar 10%. 3. Pemotong pajak. Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, PPh Pasal 4 Ayat 2, Pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. Objek pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagai dimaksud dalam huruf A dan huruf B. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Besarnya pajak penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah jumlah pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dikalikan tarif pajak penghasilan di atas atau jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dikalikan tarif pajak penghasilan di atas dalam hal pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa. Kemudian selanjutnya jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. Pemotong. Pajak penghasilan yang bersifat final di atas dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Pajak ini dikenakan saat Anda menjual, menukar, atau mengalihkan hak atas tanah atau bangunan Anda. Siapa yang kena pajak? Umumnya semua orang atau badan yang melakukan transmisi kecuali ada yang mengirimkan. Pengecualiannya yaitu orang pribadi tempat tinggal rendah yang menjual tanah atau bangunan di bawah 60 juta, pengalihan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, hibah kepada keluarga dekat, badan amal atau usaha mikro kecil, dan yang terakhir warisan. Besar pajak umumnya 5% dari nilai transaksi, rumah sederhana dan rumah susun sederhana 1% jika penjualnya adalah pengembang properti. Kapan dan bagaimana membayarnya? Pembayaran sendiri untuk transaksi dengan pihak lain selain pemerintah, bayar pajak sebelum akta ditandatangani. Dipotong oleh pemerintah untuk transaksi dengan pemerintah, pajak dipungut oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu K, pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Objek pajaknya adalah semua jenis tanah dan bangunan yang disewakan dikenakan pajak mulai dari tanah kosong sampai gedung perkantoran. Jumlah pajak dihitung dari total uang sewa yang diterima termasuk biaya-biaya tambahan yang berkaitan dengan sewa. Siapa yang memotong pajak? Biasanya perusahaan atau badan pemerintah yang menyewa yang akan memotong pajak dari pembayaran sewa dan langsung menyetor ke negara. Orang pribadi juga bisa ditunjuk sebagai pemotong pajak jika memenuhi syarat tertentu, misalnya akuntan atau notaris. Kapan bayar pajak? Pajak harus dibayar saat pembayaran dilakukan. Siapa yang kena pajak? Siapapun yang menyewakan tanah atau bangunan, rumah, apartemen, gedung, toko, dan lain-lain wajib membayar pajak. Berapa pajaknya? Pajak yang harus dibayar adalah 10% dari total uang sewa yang diterima, termasuk biaya-biaya tambahan seperti perawatan atau keamanan. Siapa yang membayar pajak? Biasanya pihak yang menyewa atau penyewa yang akan memotong dan membayar pajak ini, kecuali jika penyewa adalah orang biasa atau bukan perusahaan dan tidak termasuk dalam kategori tertentu, maka pemilik tanah atau bangunan harus membayar sendiri. Pajak penghasilan atas sewa tanah dan bangunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik tanah atau bangunan yang melakukan kegiatan sewa-menyewa. Memahami aturan dasar mengenai pajak ini sangat penting agar kita dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari masalah di kemudian hari. Selanjutnya yaitu PPh Pasal 15. PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu menurut Undang-Undang PPh. PPh Pasal 15 umumnya mengatur tentang norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari industri bisnis yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan dalam PPh Pasal 16 Ayat 1 UU PPh.
Selanjutnya yaitu yang pertama PPh Pasal 15 atas Charter Penerbangan Dalam Negeri. Objek pajak ini mencakup semua imbalan berupa uang atau nilai uang yang diterima wajib pajak dari perjanjian charter untuk pengangkutan orang dan atau barang di pelabuhan domestik atau internasional. WP perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan yang berlokasi di Indonesia atau SPDN Badan dan mendapatkan penghasilan dari perjanjian charter termasuk sewa ruang pesawat udara atau space charter. Tarif efektif PPh terutang adalah 1,8% dari peredaran bruto dihitung dari 30% norma penghasilan neto, 6% dari peredaran bruto. PPh ini dibayarkan melalui PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Pemotong pajak adalah badan pemerintah, WP Badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua yaitu PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri yang berasal dari pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal. Penghasilan dikenakan pajak dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia, pelabuhan di Indonesia ke luar negeri, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, pelabuhan luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar negeri. Tarif PPh terutang sama dengan 30% kali norma penghasilan neto atau 4% dari peredaran bruto, sehingga tarif efektif PPh adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Pemotong, pihak yang membayar penghasilan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter wajib memotong PPh. Jika tidak ada perjanjian dengan pemotong pajak, WP wajib menyetor sendiri pajaknya. Yang ketiga yaitu PPh Pasal 15 atas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Objek PPh adalah semua imbalan berupa uang atau nilai uang yang diterima perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang antara pelabuhan di Indonesia dan ke luar negeri, kecuali pengangkutan dari pelabuhan luar negeri ke Indonesia. Tarif penghasilan neto wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. PPh terutang adalah 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Pemotong, jika penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, pemotong pajak adalah pihak yang membayar. Jika tidak, wajib menyetor pajaknya sendiri. Yang keempat, yaitu PPh Pasal 15 atas Kantor Perwakilan Dagang Asing atau Representative Office atau Liaison Office di Indonesia. Subjek pajak yaitu wajib pajak luar negeri dengan Kantor Perwakilan Dagang KPD di Indonesia dari negara tanpa perjanjian penghindaran pajak di berganda P3B dengan Indonesia. Objek pajak nilai ekspor bruto dari penyerahan barang kepada orang atau badan di Indonesia. Tarif penghasilan neto 1% dari nilai ekspor bruto. Pajak penghasilan terutang 0,44% dari nilai ekspor bruto bersifat final. Untuk KPD dari negara mitra P3B, tarif disesuaikan dengan tarif Branch Profit Tax atau BPT dalam P3B. Pemotong KPD menyetor pajak sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan yang terakhir dari PPh Pasal 15 adalah PPh Pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Subjek pajak yaitu wajib pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan jasa maklon internasional untuk pembuatan atau perakitan mainan anak-anak atas pesanan pihak luar negeri yang memiliki hubungan istimewa. Objek pajak seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang kecuali biaya bahan baku milik Principal Direct Material. Tarif bersifat final, penghasilan neto 7% dari seluruh biaya pembuatan atau perakitan tanpa bahan baku. PPh terutang 2,1% dari biaya tersebut berlaku jika tidak ada perjanjian penentuan harga, transfer atau apa. Pemotong wajib pajak menyetor PPh sendiri setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, berdasarkan realisasi biaya pembuatan atau perakitan. Saya akan menjelaskan kasus PPh Pasal 23. PT BBB menyewa alat berat dari CVAAA dengan biaya sewa sebesar 50 juta. Berapa besar PPh Pasal 3 atas sewa yang harus dipotong PT BBB sebagai pemberi penghasilan atas sewa dari CVAAA? Penyelesaiannya yaitu tarif PPh Pasal 23 atas sewa yang kan 2%. Biaya sewa alat beratnya 50 juta. Besar pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa yaitu 2% dikali 50 juta, yaitu 1 juta. Jadi CVAAA hanya akan menerima pembayaran dari sewa BBB setelah dipotong pajak PPh 23 sebesar 50 juta dikurangi 1 juta, yaitu 49 juta. Selanjutnya, kasus PPh Pasal 4 Ayat 2. PT OK Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemegang hadiah undian.
Bagaimana penghitungan pajak atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT OK Indonesia? Penyelesaiannya, PPh pasal 4 ayat 2 dipotong oleh PT Indonesia adalah 25% dikali 100 juta, sama dengan 25 juta. Selanjutnya, kasus PPh pasal 15. PT AA merupakan pelayaran dalam negeri. Pada 5 Januari 2017, dia melakukan kontrak dengan PT XX untuk menyangkut kain dari Jakarta ke Surabaya dengan harga sebesar 170 juta dan dibayarkan pada tanggal 30 Januari 2017. Atas penghasilan PT AA dan PT XX, yaitu jasa pengangkutan kain dari Jakarta ke Surabaya terutang PPh sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Maka hasilnya yaitu 1,2% kali 170 juta, yaitu 2.040.000. Sekian presentasi dari kelompok H. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.